Anda. Jadi ketika orang mengatakan bahwa para debater ini mencoba memecah belah dan mengkhianati Pancasila. Itu cerita debater lagi. Keberadaan Tuhan tadi mana, saudaraku Farhan? Kenapa ini kok semakin menghindar Anda kayaknya? Anda semakin menghindar dari topik pertanyaan saya. Ya, ayo dijawab. Padahal tadi netizen di bawah juga tahu jawaban saya tentang apa itu kedekatan dengan Allah, melaksanakan syariat. Allah akan sayang pada kita dalam Quran surat Ali Imran 109. Tadi Anda bilang Tuhan itu ada wujudnya. Boleh saya bersikap tegas kepada Anda bahwa Anda sudah sangat tidak sopan dan Anda menutupi kebodohan Anda dengan banyak congor Anda yang berbicara untuk tidak menyauti waktu saya. Silakan. Ya, saya tidak menyukai perdebatan lintas agama karena akan mencoreng Pancasila. Ya, itu. Tapi kalau kita berdebat atau berdiskusi tentang agama kita, tentang golongan kita yang terbagi atau terpecah 73 golongan, saya setuju. Karena apa? Karena perdebatan atau ibaratnya berdiskusi tentang golongan akan membawa dampak hikmah. Ya, untuk memperbaiki keimanan kita, menambah wawasan pemahaman. Tapi kalau ya mengusik keimanan, keyakinan agama lain, itu menurut saya sudah suatu yang tidak semestinya terjadi, semestinya berlaku. Nah, kalau ada yang bertanya bagaimana kalau agama kita yang diusik? Kalau menurut spiritual saya, ya, golongan yang bukan golongan saya jelas tidak tahu dapur rahasia umum agama saya. Host, kayaknya tadi waktu saya deh, host. Saya dari tadi diam, host. Bisa saya teruskan, host? Silakan. Oke, terima kasih, host. Saya dari tadi menyimak. Pak King Kong, saya jujur ada, mohon maaf sebentar Pak, sebentar. Ada yang mau naik nih, ada yang mau naik akhir. Masih bisa ada satu tempat itu. Sebentar, King of the Kong. Saya salut dengan Anda. Saya bisa menyimak dengan baik apa yang Anda paparkan, karena bagi saya mendengar itu adalah bagian daripada ilmu dan adab. Maka saya selalu mendengar ilmu dan adab tidak pernah bisa dipisahkan. Saya memahami ketika Anda tadi mengatakan bahwa bagaimana kita ketika meninggal, berapa banyak anak yatim yang kita kasih makan, berapa banyak sholat yang sudah kita kerjakan. Artinya apa yang kita lakukan ini bukan hanya di ranah mulut, tetapi implementasi dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudahkah kita laksanakan. Mulut kita bisa berbusa-busa mengatakan dengan hal indah yang bersifat utopis, tapi kita syariat kita, sholat kita, zakat kita, habluminanas kita buruk di mata manusia. Apakah ini yang dikatakan akan mewakili Islam itu sendiri? No, hanya bersifat utopis. Tapi itu komentar saya buat Bang King of the Kong. Masya Allah, Anda luar biasa dan saya bisa menyimak dengan baik apa yang Anda katakan dan itu menjadi menjadi ilmu buat saya. Terima kasih. Insya Allah saya masuk ke dalam ranah diskusi selalu tanpa kebencian, tapi saya mencoba untuk berargumentasi dengan baik tanpa narasi-narasi kebencian. Ya, karena bagi saya lawan diskusi saya adalah teman buat saya berpikir. Lawan diskusi adalah teman berpikir. Oke, saya jawab tadi tentang wujud dan maujud ya. Saya masuk ke ranah sana. Apakah arti dari wujud itu adalah bentuk seperti yang dipahami Bang Mahaprana tadi? Bukan. Wujud di sini adalah ada. Ya, di dalam Al-Quran dijelaskan ini adalah pemahaman bagaimana kita memahami Allah berdasarkan rububiyah, meyakini keadaan atau adanya Allah, itu namanya wujud, bukan bentuk. Karena kalau Anda memahami wujud adalah bentuk, Anda berlawanan atau kontradiksi dengan laisa kamislihi sayun. Itu Anda bedakan. Maka pahami dulu arti wujud ini bukan bentuk, tapi wujud itu ada. Ya, dikasih mute lagi. Ada
adanya di mana? Biar nggak terlalu panjang lebar. Saya nggak suka diskusi seperti ini. Saya sopan sekali dan saya memberi waktu. Saya tidak memotong. Biar jelas, biar langsung face to face. Bang Prana, mohon maaf, Adanya di bukan mana? masalah tek. Justru ketika berdiskusi, kalau mau argumen lawan Anda sesuai dengan pikiran Anda itu salah. Justru harus berbeda. Itu namanya diskusi. Jadi jangan menyetir saya. Jangan menyetir saya dalam berargumen. Bertanya itu biasanya dijawab. Adanya di mana? Oh, adanya di sini. Asik. Jalan jalan. Ya. Bukan begitu cara berdiskusi ya. Dengarkan dulu penjelasan saya, baru tambah sampai wujud loh. Belum mau wujud. Ya, belum mau wujud. Nanti Jadi dulu, nanti satu persatu dulu dijawab. Adanya di mana? Nanti Maaf, baru Bos. wujud mau wujud. Adanya di mana coba? Jawab aja dulu. Boleh saya jangan dipotong? Dengarkan dengan baik. Jadi Anda bisa Biar runtut. Kalau bicara adanya di mana dulu biar Bukan enak masalah- gitu loh. Nanti bukan dipotong-potong, masalah- ya. bukan masalah Adanya di mana runut. coba? Anda dengarkan dulu dengan diam. Nanti kalau salah giliran Anda untuk membantah, bukan menyetir jawaban orang lain, ya. Oke, saya jawab Langsung ya. aja saudaraku. Farhan, langsung aja. Adanya di mana? Saya Enak, kan? keberatan Jadi kita ketika nggak Anda sampai menyetir lebar lagi. argumen saya. Waktunya ini lama nih. Waktunya lama ini, ya. Loh, Anda berbicara panjang, lebar, saya nggak pernah memotong loh. Ya. Enggak, saya sekarang sedikit-sedikit bicaranya ya. Lanjut. Loh, justru ketika Anda panjang pun saya nggak motong. Berarti ketika saya panjang ya tolong dengarkan saya dulu dong, ya. Santai, ya. Jadi ketika Saya mengajak kepada Anda ketika Anda bicara ada, maka saya tanya adanya di mana? Saya keberatan Gitu dengan loh, kan? cara seperti itu, Os. Bisa dikondisikan untuk saya didengarkan dulu. Bang Farhan dan Bang Prana sama host, boleh saya komentari dulu yang tadi sampai terjadi diskusi ini dan kemudian poin-poin yang dibangun sama Bung berdua dan kemudian kenapa sampai ada di wilayah ini perdebatannya sampai Bang Prana seakan-akan tidak mau memberikan kesempatan untuk berbicara. Boleh saya kasih poin dari apa yang saya dengar dari tadi? Silakan. Oke, Silakan, terima Bang. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa tidak bagi saya bahwa mengatakan bahwa orang-orang yang berdiskusi ini salah semua, tapi tidak juga bagi saya membenarkan secara keseluruhan apa-apa yang dibangun dalam berdiskusi dalam lintas agama. Tetapi ketika saya mendengar tadi Bung berdua bernarasi, ketika Bang Farhan mengatakan bahwa saya datang dalam ruang lintas agama untuk berbicara tentang menjawab subhat, itu poin. Ketika Bung Prana justru mengatakan mosinya bahwa saya tidak suka lintas agama karena akan merusak Pancasila, itu poinnya dari punya Bung Prana. Tetapi ini kita uji. Mana ada orang Kristen, mana ada orang Islam yang ada di dalam ruang lintas agama ingin merusak, dan belum pernah ada dalam kisahnya mereka merusak itu yang namanya Pancasila. Tapi kalau mengeraskan hati mereka bisa. Tapi mana ada merusak Pancasila ini, mana ada. Mari kita buktikan. Begitu loh. Kalau Bang Farhan menjawab dengan standar. Poin berikut, saya sedikit ini sama Bang Farhan. Harusnya Bang Farhan tegak pada mosi yang dibangun oleh Bang Prana dan Bang Farhan sendiri untuk berdebat. Bukan untuk menguji pada tataran neraca kebatinan, di mana Bang Prana menyerang harus menjawab masalah mau apa wujud dan apa kitab kejadian diri. Ini nggak nyambung, karena diskusinya dengan mosi adalah tentang lintas agama. Kenapa harus terpancing Bang Farhan? Karena kita fokus pada apa yang kita ingin bangun. Yang kedua, saya ingin mengoreksi Bang Prana. Tadi Anda mengatakan, dan saya belum pernah temukan di kalangan orang Islam yang tidak tahu apa-apa, yang mengatakan, ya jadi orang yang paling standar rendah sekali, yang tidak tahu apa-apa, dia belum pernah ada yang saya dengar dia bilang bahwa tidak penting tafsir Al-Quran bagi ajaran atau membangun agama Islam. Begitu juga saya tidak pernah menemukan bahwa orang dengan ulama dengan kelas yang paling tinggi mengatakan bahwa tafsir Al-Quran tidak penting untuk membangun agama ini. Maka itu sebuah tuduhan yang nista.
Karena tafsir Al-Quran tadi kalau Anda bangun dengan narasi Anda sama dengan Anda mengatakan bahwa tafsir Al-Quran membuat perpecahan di dalam tubuh umat Islam sendiri. Itu tuduhan yang nista. Itu saya ingatkan bahwa kondisi itu menjadi keliru. Boleh saya menjawab? Sebentar dulu, saya hanya meminta waktu untuk mengomentari. Anda tadi waktu Bung itu mengomentari kurang curam, Anda protes. Sekarang saya curamin. Atau nanti sesi berikutnya saya berdiskusi dengan Anda, boleh? Saya tidak butuh diskusi tasawuf atau apapun. Saya tidak butuh diuji dengan cara Anda. Saya ingin mengomentari bagaimana alurnya diskusi. Oke, saya lanjut. Poin-poin yang tadi Anda sampaikan, selain daripada menyudutkan tentang tafsir Al-Quran, ya, tafsir Al-Quran, hanya satu posisi, tafsir Al-Quran. Yang kedua, ketika Anda mengatakan kembali tentang narasi-narasi yang membangun tentang keislaman, yang Anda merasa bahwa Anda lebih tahu dan ingin diuji ke sini, sehingga tergiring untuk mendiskusikan sesuatu yang saya sendiri bingung. Kitab Kejadian Diri, Anda baca itu Al-A'raf ayat 172. Bagaimana manusia mau muncul di muka bumi ini, bagaimana perjanjian dia sama Allah. Kenapa harus tanya lagi kitab Kejadian Diri yang mana? Itu Susah loh saya menjawab ini ya. kalau caranya Saya seperti itu. nunggu lama dulu ini baru saya menjawab, sampai lupa saya. Nggak usah jawab, saya tidak butuh Satu-satu. jawab. Saya hanya kasih tahu ke host, saya hanya kasih tahu kepada pemirsa Ini ya, bahwa apa yang saya saudaraku dengar. ya. Saya mengomentari, saya minta untuk kitab mengomentari. rujukan, Saya tidak minta dijelaskan, Al-Quran Bung. dan hadis itu ya, itu rujukan disebut berarti Ngotot, sudah pengennya berkejadian. menjelaskan. Saya ini berbicara Berkejadian untuk itu mengomentari. makanya menjadi rujukan Al-Quran hadis. Kalau sudah menjadi rujukan, tidak ada tafsir. Ya. Oke, Bang Hos. Paham. Bang Hos, itu Ya, mungkin contoh pandangan saya. ya. Tolong kontrol diskusinya Contoh. untuk tidak menguji ilmu Kitab masing-masing, KUHP, tetapi berbicara mana Kitab konstruksi KUHP diskusi itu lintas agama ini tentang penting, pidana baik dan dan bisa diluruskan dengan perdata. cara yang lebih baik atau tidak. Ketika Oke, ada itu yang saya maksud. kejadian Bang Farhan, pasal Rana, dan yang pencurian, lain, saya kira saya maka cukup. dicarikan referensinya di kitab KUHP. Jadi KUHP itu tidak lagi ditafsir, Terima tapi kasih menjadi pasal, Bang Ya. Ustadz Abi, terima kasih. menjadi pasal. Bos, Oke, silakan paham diambil ya? alih, Bos. Saya pikir terlalu ada yang di sini seperti ingin mendominasi dan banyak bicara. Saya ingat apa kata dari Imam Saya Ghazali, Imam ketika Ghazali tidak yang mengatakan sesuai ketika berbicara, ada orang berbanyak saya jelasin berbicara ya. itu adalah Ketika orang Al-Quran yang ingin dan menampilkan hadis kekosongan itu otaknya. sebagai kitab Itu kata Imam Ghazali. Terima kasih. rujukan, maka tidak ada lagi tafsiran. Al-Quran dan hadis adalah kitab rujukan. Rujukannya berarti ada kejadian yang harus dirujukan, maka tidak lagi ditafsiri. Sudah menjadi soheh. Paham ya? Tadi Anda kesombongan. menuduh kitab Bang, tafsir bisa sebagai sumber perpecahan antara umat. Ingat itu. Ya, jadi tahu ya. Bos, Oke? Silakan, Ya, Farhan. kaum tekstual Oke, waktu akan waktu saya, meyakini Mas, ya. apapun yang berbentuk aduh ya tekstual. Allah. Tekstual akan dihafal-hafal, akan dipenuhi di kepalanya untuk menjadi senjata. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu sebagai rujukan. Rujukan untuk apa? Ketika kamu mengalami suatu kesalahan, oh ini dalilnya. Ketika kamu mengalami suatu kebenaran, oh ini dalilnya. Jadi yang masih meyakini tafsiran belum berkejadian. Lanjut. Waktu saya, Host, ya, tolong jangan dipotong ya. Silakan. Oke, terima kasih, Host. Saya sangat menghargai tuan rumah. Banyak orang merasa dia pintar ketika banyak bicara, tapi justru ketika kita banyak bicara, disitulah mencerminkan kekosongan otak kita. Kalau kita mengatakan bahwa wujud itu adalah bentuk, maka orang seperti ini berkontradiksi dengan ayat suci Al-Quran. Karena wujud itu sendiri adalah meyakini ada.
adanya Allah. Tapi saya mengikuti apa kata Ustadz Abi tadi, ranah seperti itu gak perlu didiskusikan dalam hal ini ya. Kita masuk ke dalam konteksnya bagaimana memahami tentang tadi Al-Quran ya. Saya komentari karena ini penting, karena ini ada netizen yang harus memahami, dan ini akan berbahaya sekali kepada akidah umat Islam ketika kita mengatakan tidak butuh penafsiran ya, dan hanya kepada kejadian ya, kesadaran. Siapa kita menumbuhkan ayat suci Al-Quran berdasarkan kesadaran kita. Ini adalah analoginya adalah ketika anak TK yang merasa sok pintar mencoba merumuskan rumus-rumus kimia. Yang ada bukan menjadi hal yang bermanfaat, yang ada adalah rumahnya akan meledak karena tidak tahu campuran-campuran bahan kimia. Anak TK yang banyak bicara ini mencoba sok pintar dengan mencampur-campur bahan kimia sehingga rumahnya sendiri meledak dan isi kepalanya yang kosong itu luluh lantak. Kenapa? Karena tafsir adalah panduan. Hadis Rasulullah SAW adalah panduan. Kenapa harus ada hadis? Karena firman Allah Subhanahu Wa Taala itu turun kepada Nabi Allah Muhammad SAW, sehingga Muhammad SAW yang tahu apa makna di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Kenapa? Ayat suci Al-Quran itu ada yang muktamad dan mutasabihat, sehingga perlu perumusan atau penjabaran. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya tentang apa makna ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka Muhammad SAW bersabda, ya ini saya ulang terus, ma'ana alaihi yauma wa ashabi, apa-apa yang aku laksanakan dan sahabat-sahabat laksanakan. Sehingga Islam secara linier, terkorelasi, terstruktur, ada panduannya. Ketika memahami tentang hadis dan penafsiran itu sendiri nanti ada sanad, matan, dan perawi. Itu kaidah dalam pemahaman, dalam tafsir Quran. Dan di sini masih ada namanya ijma ulama. Di sana ada yang namanya kesepakatan, majority konsensus dari ulama-ulama yang melakukan ijma, yaitu jumhur ulama. Jadi siapa kita yang ingin memahami Al-Quran berdasarkan kesadaran kita? Kesadaran kita terbatas. Orang-orang yang sombong merasa pintar ketika kesadaran dirinya mencoba memahami Al-Quran itu sendiri tanpa lewat hadis Rasulullah, tanpa tafsir ulama besar. Yang seperti saya analogikan tadi, ketika anak TK yang banyak bicara, yang dia merasa banyak pengetahuan, melakukan sebuah penelitian tentang rumus-rumus kimia, mencampurkan bahan-bahan kimia, bukan hal yang bermanfaat yang bisa diciptakan, meledak itu rumah berdasarkan otak seperti otaknya yang kosong, menyebar, tidak ada artinya. Karena dia tidak paham itu kimia. Dia hanya mencoba untuk mencampur-campur ini. Ya, yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling fundamental ketika kita berargumentasi tentang narasi Pancasila, apakah para debater ini memecah belah Pancasila? Saya akan bersedia, silakan jadwalkan saya dengan orang yang merasa paling Pancasilais ya. Jadwalkan saya. Lama banget ya kayaknya ya. Lama banget. Aduh. Tuhan tadi keberadaannya di mana? Lama banget ini, nggak sabar berdiskusi begini. Maksud saya berdiskusi itu saut manuk, berirama ya. Satu mukul gendang, satunya mukul bisa dikondisikan, Mas. Saya sama aja mendengar cerita ini ya. Ini bukan berdiskusi namanya. Ini cerita dengan cerita satunya satu sama lain ini. Silakan Pak. Silakan. Oke. Banyak orang tertawa untuk menutupi tangisnya. Banyak orang tertawa menutupi kebodohannya, ya. Itu kata siapa? Itu kan perasaan, kata Descartes. Aja. Ya, sebentar dong. Ini waktu saya. Ini waktu saya. Ya, tolong pahami dan hargai. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Jangan selalu mentafsir. Tafsir itu prasangka ya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih atas mute-nya, mic Anda. Jadi ketika orang mengatakan bahwa para debater ini mencoba memecah belah dan mengkhianati Pancasila. Itu cerita debater lagi. Keberadaan Tuhan tadi mana, saudaraku Farhan? Kenapa ini kok semakin menghindar Anda kayaknya? Anda semakin menghindar dari topik pertanyaan saya. Ya, ayo dijawab.
Padahal tadi netizen di bawah juga tahu jawaban saya tentang apa itu kedekatan dengan Allah, melaksanakan syariat. Allah akan sayang pada kita dalam Quran surat Ali Imran Bukan, 109. tadi Anda bilang Tuhan itu Maha ada Prana, wujudnya. boleh Nah, saya adanya bersikap di tegas mana? kepada Anda bahwa Anda sudah sangat tidak sopan dan Anda menutupi kebodohan Anda dengan banyak congor Anda Nggak yang apa-apa. berbicara untuk Saya tidak dibilang menyauti bodoh, waktu nggak saya. apa-apa. Silakan. Para Bisa kaum Anda mute? tafsir kan begitu memang. Bisa Anda maksud saya mute? tuh langsung ke fokus apa yang saya Iya, tanyakan. bisa Anda mute. Adanya tadi mana wujudnya? Terus saya Gimana? minta untuk Ayo, tegas kepada Maha Prana, saya tidak pernah menyaut satupun ketika waktu dia berbicara. Bahkan satu kecap pun saya tidak pernah menyaut, Dos. Baik, Kang Mahaprana, di mute dulu Kok sampai 3 menit ke depan. Silakan, Kang Mahaprana, di mute dulu, silakan. Di mute dulu sebentar ya, Kang Mahaprana. Iya, Kita dengarkan silakan. dulu. Ya, silakan, Kang Mahaprana. Oke. Kalau Anda tidak memahami jawaban saya, bukan salah saya. Kenapa? Saya kasih analogi. Ketika saya menyiramkan 1 galon air, ternyata isi untuk menampung 1 galon air ini cuman sebesar botol PPO, ya memang nggak muat dengan 1 galon air itu. Jadi seimbangkan kapasitas botol ini untuk air yang saya berikan, ya. Jadi seimbangkan kapasitas botolnya itu dengan air yang saya berikan, ya. Atau jawaban saya kenapa membawa Pancasila, karena ini berbahaya. Narasi ini adalah narasi yang penuh dengan tuduhan kepada debat lintas agama, menghancurkan nilai-nilai Pancasila. Semua netizen pasti tadi mendengar apa yang dikatakan, dan ini harus saya jawab. Kenapa? Karena ini penting, seolah-olah kami para debater ini adalah pemecah belah bangsa. Sedangkan kami, saya yakin dari pihak saudara saya debater Kristen pun tidak ingin negeri ini juga terpecah belah. Diskusi yang kami lakukan bukan ranah bagaimana memecah belah Pancasila, tapi bagaimana saling memahami nilai-nilai keagamaan di dalam debat lintas agama. Kenapa? Pancasila yang turunannya akan membentuk sebuah undang-undang nanti menjamin kebebasan orang berbicara. Ketika Anda mencoba untuk membatasi orang dalam ruang dialektika yang di sana dijamin oleh kebebasan undang-undang, maka justru Anda lah yang mengkhianati Pancasila, bukan kami. Karena Anda mencoba memaksakan pemikiran negatif Anda, karena pemikiran sempit Anda mencoba untuk menilai kami para debater, baik dari kami saudara Kristen maupun saudara Muslim. Jadi itu adalah derita lu, bukan derita kami. Karena kami mencoba menyambung sebuah interaksi sosial, mencoba berdialektika. Kami menjaga nilai-nilai persatuan itu, ya. Mungkin itu saja, Bang Host. Terima kasih. Silakan, Kang. Giliran saya harus ya. Ya. Giliran saya ya. Saya ulangi lagi. Katanya Tuhan itu ada, wujudnya ada. Adanya di mana? Kalau nggak ada, nggak tahu wujud yang saya nggak menyembah. Saya nggak mempercayai Tuhan saya. Ngapain mempercayai yang tiada? Itu aja. Jawab. Silakan, Kang Mahaprana. Masya Allah. Di dalam suci Al-Quran, Allah berfirman, ini terus bertanya ya, sudah 3 kali bertanya sama saya, dan saya belum 1 kali pun menggunakan hak tanya saya. Harus tadi jadi saksi ya, saya menjawab untuk ketiga kalinya, dan nanti gantian saya bertanya. Allah Subhanahu Wa Taala ya berfirman di dalam Al-Quranul Karim, pandanglah arahkan wajahmu ke timur, maka Allah ada di situ. Arahkan wajahmu ke barat, maka Allah ada di situ. Arahkan ke segala arah, Allah ada di situ. Di dalam surat Al-Baqarah 255, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa, wa syi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Apa ini? Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi tanpa mengantuk. Al-Arsy Allah meliputi segala sesuatu yang diciptakannya. Apa arti meliputi segala sesuatu yang diciptakannya? Allah tentu lebih besar daripada ciptaannya. Kalau tanya keberadaannya, maka Allah meliputi segala ciptaannya. Saya kasih definisi logika yang mungkin mudah untuk diterima, yang sebotol isi PPO ini, ya. Tahu kan PPO kan? Jadi seandainya alam semesta ini adalah, saya ibaratkan bola kasti, maka ketika bola kasti itu dimasukkan ke dalam bola basket,
Maka Allah seperti bola basket ini analogi bagi orang yang cerdas pasti memahami bahwa ini analogi, bahwa Allah meliputi segala sesuatu yang ada di bola kasti itu. Ketika ditunjuk, ketika ditanya, Allah ada di mana? Saya, bumi ini kecil sekali, hamparan pasir. Kalau semesta aja saya bayangkan seperti bola kasti, dan Allah adalah seperti bola basket, maka ketika saya ditanya dan saya ada di dalam bola basket, di bola kasti itu Allah, ketika saya ditanya Allah ada di mana? Allah ada di mana-mana, meliputi segala penciptaan alam semesta ini. Itu jawaban saya. Ya, itu analogi dan jawaban saya. Sudah ya. Oh, belum. Sekarang gantian sebentar giliran saya bertanya kepada Anda, karena 3 kali Anda bertanya sama saya dan hak saya sekarang bertanya kepada Anda. Sekarang saya tanya kepada Anda. Ketika Anda mengatakan Allah itu adalah bentuk, ya, karena wujud itu adalah bentuk, dan Anda jangan mencoba untuk lari dari apa yang Anda deskripsikan bahwa Allah itu adalah wujud itu adalah bentuk. Sekarang saya tanya, apa wujud Allah menurut Anda? Silakan. Dan rujukan kitab suci Al-Qur'annya. Kan kitab ayat suci Al-Qur'an. Loh. Kok malah ditafsir wujud itu bentuk? Host, saya tadi ada nggak ngomong wujud itu bentuk, host? Host, saya tadi ada nggak ngomong wujud itu bentuk, host? Host. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Ntar. Bang, nanti saya minta rekamannya. Ya, jelas tadi dia bilang, coba di bawah Ya. tadi tanya, dia malah Pasif mana Papa? Farhan gini, ini saya memahami dari 2 perspektif ya. Jadi Kang Mahaprana tadi kan itu bertanya sama Farhan karena ada mau wujud tadi, artinya itu ada bentuk lah, diminta sama Kang Mahaprana untuk menunjukkan itu wujudnya seperti apa. Nah, Lah, oke. kalau seperti itu ya, konstruksinya seperti itu. Kalau Farhan ini kan kalau ada pertanyaan Kang Mahaprana itu mau apa? Bertanya mengenai mewujud bentuk, seolah-olah Kang Mahaprana ini mempersepsikan ada bentuk, kan begitu. Nah, di betul, sini ya. betul. Justru saya membalikan itu. Saya membalikan logika dari Mahaprana karena mengatakan bahwa wujud itu bentuknya apa, itu ditanya kepada saya. Makanya saya ganti balik pertanyaan saya. Ini masih waktu saya Mahaprana, belum waktu Anda. Jadi saya nggak mau motong karena ini adalah giliran saya bertanya kepada Anda. Kalau Anda mati bertanya kepada saya, loh kok aneh. Terus bukannya gila. Sebentar ya, ini ada yang mau naik, saya naikkan, tetapi tolong di mute. Kalau belum saya kasih waktu, jangan ikut campur bicara. Saya tidak mau memperkeruh ya. Silakan. Oke, silakan lanjut dulu. Oke, giliran saya bertanya dan tolong jawab. Sudah Sebenarnya tertawanya. saya mau lihat ke timur, ke barat, nggak ada. Di mana adanya? Coba tunjukin. Nggak ada loh ya. Oke, sebentar. Silakan Anda bernarasi seperti itu. Ketika saya malah meragukan keislaman Anda ketika Anda ngomong seperti itu. Ke barat mana ada ya. Tapi saya akan tolong tanya pertanyaan saya, jawab pertanyaan saya. Kalau Anda tadi mengatakan kepada saya untuk menceritakan atau menanyakan bentuk Allah, saya balikan kepada Anda apa pemikiran Anda, ya, argumentasi Anda, apakah bentuk dari wujud Allah itu apa? Silakan. Saya yang bertanya kok pertanyaan saya suruh jawab. Anda ini bijinya, man. Anda tadi bilang adanya di mana? Katanya di timur, di barat, di utara. Ini saya melihatnya ke timur, nggak ada. Ke barat nggak ada. Jadi yang jujur lah kalau bicara itu, ya. Aduh, bingung saya ini. Bermuka Bu. Besar muka belinya. Gurine kabeh Pak Jimmy kaya, Bu. Silakan lanjut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mawar berdiri silakan di mute dulu.
Biar Kang Mahaprana sama Evarhan dulu. Silakan dulu. Waalaikumsalam. Sebelum saya Gak apa-apa, sebentar, Os, izinkan dulu bicara, Gus. sebentar, Os, Mungkin mau mau nanya. nanya. Sebentar, Os, mau nanya, Os. Ini Bang Prana ini Muslim atau Bang Farhan ini Muslim? Sama-sama Muslim ya? Ya lanjut aja, Waduh. lanjut aja. Jangan bertanya soal agama. Di sini jangan bertanya soal agama. Enggak, ini berdebatnya entah kemana-mana, aku tengok. Udah kemana-mana. Yang Anda kalau tidak ikut konstruksi pembicaraan mendingan turun daripada memberikan perdebatan baru. Turunkan aja, Silakan turun turunkan saja. aja, ya. Silakan turun. Ya mohon maaf. Yang naik tolong untuk ikuti alur saja. Jangan bertanya lebih apa ke awal lagi ya. Nanti jadi problem di sini. Silakan. Saya mohon untuk dijawab. Saya mohon untuk dijawab, Bang Mahaprana, silahkan. Loh, ngapain pertanyaan saya dijawab? Anda ini berkesadaran nggak? Saya yang bertanya kepada Anda. Ya. Dari tadi nggak dijawab-jawab, muter-muter. Anda sekarang nggak tahu, malah saya minta jawab. Gimana ini? Nggak mau saya. Oke. Boleh saya memberikan sedikit Itu ya, namanya? kualitasnya ya, para netizen, kualitasnya. Terima kasih, silakan host. Oke, saya sedikit ya gini. Nanti Evarhan boleh nanti untuk mengcounter apa yang saya katakan kalau salah. Tadi Evarhan tadi berbicara mengenai kolbu. Saya coba untuk di sini memberikan informasi atau keterangan dari apa yang saya pahami. Tetapi saya pakai bahasan dari Sanskrit. Jadi sukma sarira atau unsur-unsur batin pembentuk badan alus itu ada yang namanya ada pertama cita, ada budi, ada ahangkara, ada manah. Oke. Nah, segala sesuatu yang terkoneksi atau tertangkap oleh 5 panca indera kita itu pertama kali diterima oleh manah. Fungsinya untuk berpikir, fungsinya untuk mereka-reka, fungsinya untuk berkhayal, fungsinya untuk menilai-nilai. Itu dikirim ke cita. Nanti silakan, ini hanya untuk memberikan gambaran aja. Dikirim ke cita, ternyata cita yang gudang ingatan tadi, data yang dicari di situ tidak ditemukan. Demikian juga yang sekarang terjadi ini. Tidak ditemukan ini. Setelah tidak ditemukan, maka dia akan dikirim ke ahangkara. Ahangkara ini adalah ego. Ahangkara ini berbicara mengenai perasaan antara suka dan tidak suka. Saat tidak suka, itu menimbulkan ketakutan dan kebencian, maka akan langsung ditolak. Cepet. Tetapi saat itu menimbulkan kegembiraan, menyenangkan, maka itu membuat kita penasaran untuk kita menganalisa lebih lanjut. Dari ahangkara itu dikembalikan kemana? Ke pikiran kita untuk menganalisa, mencari data-data secara analitis dari literasi ataupun dari pembicaraan lebih lanjut. Setelah itu maka dari manah ini akan dikirim ke budi. Di budi ini ada yang namanya, ini budi ini adalah kesadaran. Di situ ada kesadaran kesadaran jaga dan juga ada kesadaran kepahaman. Awareness sama consciousness ya. Disinilah letaknya saat mengambil keputusan. Saat kondisi tidak damai maka akan serampangan. Tapi saat kondisi damai itu akan dikembalikan ke cita sebagai gudang ingatan, sebagai data baru. Yang saya pahami di sini, kedua belah pihak saat yang ditangkap oleh setiap apa yang didengar itu saat dikirim ke gudang ingatan tidak ditemukan data-data, terus dimasukkan lagi ke bagian ahangkara. Di situ ada rasa suka dan tidak suka. Itu hal yang wajar. Secara analisa, kedua belah pihak ternyata saat di search di gudang ingatan tadi, kedua-duanya memberikan validitas data yang berbeda. Itu adalah hal yang wajar. Inilah ranah kebijaksanaan, dan itu merujuk pada Evarhan tadi mengatakan silakan lanjut. Itu aja ya. Jadi mohon maaf ya yang di bawah ini. Terima kasih, Bos. Biar bisa memahami dengan baik. Jadi di sini kita lihat udah lanjut. kedua belah pihak ini dalam sisi yang lebih netral. Oke, silakan. Oke, terima kasih, Yos. Saya akan ini ya, karena tadi yang satu
jawabannya tertawa, dan host lebih bijak dengan menjawab, karena tertawa itu mencerminkan diri sendiri, tetapi dengan menjawab itu mencerminkan isi Ya, gimana kepala. Saya nggak terima kasih, Host. tertawa dari tadi ngomong Sebentar. panjang lebar ternyata nggak kenal Host. Tuhannya. Ini apa-apaan Host, coba. ini? Host, coba silakan untuk di mute, hargai waktu orang. Silakan Eva. Saya memahami dan saya akan jelaskan apa itu pemahaman kesadaran kebenaran tentang spiritual. Ya, di dalam tataran tanah Jawa ada yang namanya kapitayan, yang dalam pemahaman spiritual ketuhanannya kang keno kinoyongopo. Bagi spiritual Jawa paham ini, kang keno kinoyongopo. Segala sesuatu yang ada tetapi tidak bisa diapa-apakan, artinya tidak bisa didefinisikan. Jangan pahami saya ini nggak paham masalah kayak gini, tapi saya nggak mau sombong dengan tertawa, bukan berbicara tapi cuma dengan tertawa. Ketika Kang Lalu Keno mana Kinoyongo, itu Ten Kenoyo itu Ya mana? Allah. Mana? Host, tolong host. Dilanjut saja Eva. Oke, nah ketika Kang Keno Kinoyongopo ini adalah segala sesuatu yang ada keno tetapi tidak bisa kita apa-apakan, adalah laisa kamislihin sayun itu. Saya setuju dengan host tadi yang bilang bahwa ketika empirisme kita menangkap data-data informasi berdasarkan panca indera kita, maka segala yang informasi yang kita tangkap melalui empirisme kita masuk ke dalam ranah rasionalisme kita atau otak atau neokortek kita, hipokampus kita. Diolah data-data dari empirisme kita ini, diolah di neokortek kita, nanti melalui saraf yang bernama pathway masuk ke dalam intuisme atau kolbu itu. Nanti di sana akan membentuk sebuah keputusan salah dan benar, iya dan tidak, oke dan no. Itu di dalam kolbu. Ya. Jadi ketika tiga instrumen ini ternyata instrumen pertama yaitu empirisme, kekurangan data, karena Allah Subhanahu wa taala ini adalah laisa kamislihi sayun, segala sesuatu yang diciptakan ini berbeda dengan Allah, maka empirisme kita terbatas. Tidak bisa memberikan data-data yang akan disalurkan kepada rasionalisme kita atau kepada neokortek kita atau hipokampus kita, sehingga blank otak, hati tidak bisa menilai, sehingga hatilah yang akan nanti menunjukkan, karena otak blank, hati yang akan mengambil peran. Itulah nilai-nilai keimanan, nilai-nilai sebuah kepercayaan. Itu yang namanya wujud dan mawujud. Meyakini segala sesuatu itu ada tanpa empirisme dan rasionalisme. Karena 404 not found, data itu tidak mencukupi, sehingga nilai-nilai keimanan di dalam intuisme kita inilah yang mengambil peran. Kalau kita masuk ke dalam ranah spiritualisme Jawa, itulah yang disebut Kang Keno Kinoyongopo, dari kapitayan itu sendiri, asal mula ketauhidan di bumi Nusantara ini. Saya bisa berbicara panjang tentang bagaimana bumi Nusantara ini adalah monoteisme. Ketauhidan itu awal dari ketauhidan itu di bumi Nusantara. Tapi saya nggak mau bercerita ini, nggak mau membawa ke topik itu, karena banyak orang yang dengan tertawa merasa paling bisa, tapi banyak orang diam justru tahu lebih banyak. Terima kasih, Yos. Silakan. Giliran saya loh dari tadi, Host. Ya, silakan. Iya, ya. Ketika neutron dan neuralgen itu ya begitu nutrisinya menjadi suatu penyatuan, maka adanya di mana gitu loh ya. Adanya itu di mana? Kalau tidak bisa diserupakan tapi kan ada. Gitu loh maksud saya ya. Bukannya tiada, ada ngomong ada, tiada ya ngomong tiada. Kalau tiada ngapain disembah? Ya, kalau ada, adanya di mana? Jadi ketika Tron jadi dari tadi termutar saja, ini tidak kenal rupanya. Jadi bingung dia. Jadi begitulah ya, ketika meyakini ikut-ikutan, anut-anutan. Tapi yang sebenarnya yang hakikat itu ya udah, saya selesai ngomong dah. Capek saya. Ada sedikit ya gini. Para viewers, audiens yang hadir, yang saya sampaikan tadi adalah sistem kerja. Tadi Kang Evarhan tadi sudah menjelaskan mengenai kolbu. Saya tidak mau mengutip
saya tidak mau senada dengan apa Farhan. Saya memberikan sumber informasi dari literasi yang berbeda. Kalau saya ditanya, saya pengamal Wahidiyah, saya pengikut Thariqah Naqsyabandi, tapi saya tidak perlu untuk mengklaim bahwa diri saya seorang Islam di sini, ya. Karena buat saya agama itu nanti sensitif, makanya kita kalau berbicara di ranah umum, ayo kita tidak perlu mengklaim diri kita, tapi kita tunjukkan dari sikap perbuatan kita, menunjukkan adab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke? Ya, silakan Farhan. Oke, terima kasih host. Saya nggak paham ya jawaban mana yang saya ditertawakan ya. Bahkan dia menggunakan proton neutron, saya bahkan tidak mengatakan itu. Saya menggunakan neokortek. Ya mungkin terlalu tinggi bahasa saya ya. Mungkin saya harus downgrade kapasitas saya untuk supaya selevel ya. Jadi bahkan saya tidak membawa proton, neutron dan elektron, nanti saya akan bawa ke quark juga. Nanti saya akan bawa ke atom. Mungkin Anda tambah bingung lagi kalau saya bawa ke sana. Mungkin Anda akan mengatakan, "Loh, ini debat terlintas agama tapi paham sejarah, paham sains, paham apa kimia." Mungkin Anda akan lebih tercengang lagi ya. Sombong terhadap orang sombong mungkin sedekah ya. Mungkin Anda nggak memahami apa yang saya katakan. Jadi saya akan turunkan level pembicaraan saya. Diksi saya gunakan akan lebih sederhana saja supaya Anda memahami. Ya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita merasa, ketika saya menjawab Allah Subhanahu wa taala seperti di dalam Quran surat Al-Baqarah 255, Allah meliputi segala penciptaannya. Saya kasih analogi yang mudah tadi. Dengan mengatakan bahwa ketika alam semesta ini adalah bola kasti, maka Allah Subhanahu wa taala, ini analogi ya, seperti bola basket. Bola kasti ketika dimasukkan ke dalam bola basket ya, maka bola kasti itu diarahkan kemana aja akan menghadap kepada bola basket. Itulah Allah. Arahkan wajahmu ke barat, maka di situ Allah ada. Arahkan wajahmu ke timur, Allah itu ada. Dan orang-orang sekelas anak TK, dia tadi menjawab, "Oh, saya menoleh ke barat, gak ada itu Allah." Dia lupa bahwa ayat Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah berbeda dengan makhluknya. Tunjukkan di dalam barat Anda itu bukan ciptaan Allah. Tunjukkan di timur Anda itu bukan ciptaan Allah. Tunjukkan di atas Anda itu bukan ciptaan Allah. Maka Anda akan bisa tahu di mana Allah itu berada. Karena Allah berbeda dengan makhluknya atau penciptaannya. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi saya di sini akan merendahkan diksi, narasi, argumentasi saya supaya seimbang dan bisa dipahami oleh orang-orang yang memang tidak memahami bahasa-bahasa tinggi. Silakan, Gus. Sebenarnya, Farhan, saya ingin mendengar statement Anda. Gini, dari awal saya katakan saya selaku host, saya posisi netral. Ya, selaku host saya mau posisi netral dengan dasar Kang Mahaprana ataupun Kang Farhan ini memiliki sejarah di mana Kang Mahaprana ini kan selalu untuk menantang para debater, dan Farhan ini yang tidak setuju dengan setiap statementnya Kang Mahaprana. Jadi saya memfasilitasi, saya mengakomodir di sini. Mungkin beda dengan room lain yang hostnya Islam dan itu ada tendensius untuk pro. Tolong Farhan kasih pemahaman buat audiens posisi saya saat ini. Silakan, Farhan. Oke, terima kasih. Saya merasa host cukup fair dalam hal ini ya. Karena apa? Di room ini juga, kenapa saya layani debat di room ini? Karena berkali-kali host juga jawab jujur ya. Berkali-kali Mahaprana ini, Bang Mahaprana atau saya sebut Lord Mahaprana, dengan lantang mengatakan semua debater Kristen sudah saya tantang, gak ada yang berani. Semua debater Muslim saya tantang, gak ada yang berani. Dan itu selalu dikeluarkan. Saya mengambil keputusan, kadang memang harus dihadapin orang-orang yang merasa langit itu cuma setinggi jidatnya. Langit itu cuma sebesar otak kepalanya. Jadi maka saya memutuskan untuk menantang orang-orang, untuk melayani orang-orang yang seperti ini ya. Terima kasih. Itu jawaban Assalamualaikum. Maaf ya, Assalamualaikum. Saya menjelaskan sekira. Yang dimaksudkan Kang Prana ini mau itu jawaban orang dewasa, bukan jawaban anak sekolah. Itu yang dimaksudkan Bang Kang Prana ini. Janganlah dianggap nanti di mana-mana sampai dalam kolor itu Tuhan nanti. Gitu maksudnya. Maaf ya, saya bukan membela Kang Prana, bukan. Itu maksudnya. Oke, itu aja. Assalamualaikum. Rahayu Kang. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesaksiannya. Kang,
Kalau Allah itu meliputi semua ciptaannya, masa ya Allah sama Allah berantem? Karena lo isinya semuanya kan udah terjadi kerukunan, Kang. Makanya di situ beragama, bukan agama. Manfaat gak? Ketika saya menantang para debater itu saya manfaat supaya menambah hikmah di ajaran agama Islamnya ya, daripada mencari kesalahan pertikaian di agama lain ya. Ini manfaat ini. Lanjut. Gini, kalau yang saya pahami ya, ini saya berikan statement. Secara akademis, Everhan ini memberikan data-data menurut Everhan adalah data-data sebagai nilai akademisnya. Itu nggak ada masalah. Berkali-kali saya katakan, kalau kita di ranah religius, apa yang dilakukan oleh debater itu nggak jadi masalah. Hanya saja mohon untuk diperhatikan efek domino dari debat di depan publik, yang akhirnya membuat para audiens di bawah itu saling menghujat. Itu saja. Kalau Kang Mahaprana ini tempatnya adalah di mana berbicara secara universal. Dia tidak mau tersekat-sekat oleh istilah di situ. Rujukannya dia tidak mau hanya terkondisi yang berdasarkan yang dikatakan dari bahasa Arab itu. Ya, tetapi dari sisi Everhan ini secara konstruktif itu maunya detail dan itu secara akademis bisa dipertanggungjawabkan dalam ranah publik. Kalau seandainya kita mau menyepakati sudah diksi-diksi itu disepakati secara umum. Jadi yaitu si Everhan ini menginginkan kita menggunakan diksi yang lumrah, yang bukan didasari oleh secara personal, dipahami secara pribadi. Silakan ditanggapi Everhan ataupun Kang Mahaprana. Ya, itu aja. Sebentar Ros, Cak Man kasih hak untuk berbicara karena dari tadi dia nyimak. Silakan saudara. Ya, Cak. Izin Pak Fira, Pak Hos, Bang Farhan, Kibrana dan Ustadz Lukman. Jadi hal ini kita sudah kita tunggu-tunggu ya sebenarnya. Ketemunya Bang Farhan ini dikenal dengan sebagai ahli logikal. Kibrana ini sebagai ahli saya melihat itu sebagai kebijaksanaan beliau itu sebenarnya menggugah pikiran. Artinya seseorang itu jangan hanya bermain di dalam cangkang. Istilah ini istilah falsafat yang artinya alam fikir itu seringkali keluar tanpa dijalani. Jadi teori itu seperti ilmu yang memang sudah ada. Seperti yang disampaikan oleh Bang Farhan ini sebenarnya beliau sudah pengalaman juga. Cuman karena beliau ini menjalani suatu pemahaman seperti literasi, beliau akhirnya penjelasan seperti itu. Dan saya pribadi sih tidak ada masalah dengan beliau, cuma ingin mengambil pelajarannya saja. Tentang mengenal Allah itu sendiri sebenarnya kita lihat dulu pengenalan yang bagaimana secara teori apa secara keyakinan. Kalau secara teori ya literasi Al-Quran dan Al-Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara iman ya keyakinan. Dulu Al-Fakir ya, lanjutkan zaman. Itu dulu aja Pak, silakan dilanjut. Intinya sih saya hanya ingin mengambil pelajaran. Artinya sebuah perdebatan ini bukan masalah menang kalah, tapi bagaimana menguatkan argumen masing-masing gitu. Saya melihat Bang Farhan mengambil sebuah argumen itu ada literasinya. Bang Farman mengambil argumen sesuai dengan pengalaman yang memang sudah, kalau di hadis itu ada mutawatir namanya, sudah banyak orang tahu. Di sini ini yang berperan mana antara pengalaman dan teori itu bagaimana kita memahaminya gitu aja sih. Kalau menurut saya itu bahasa mudanya. Kalau di dalam Islam itu ada istilah kauniyah, maknawiyah dan segalanya. Nah ini Bang Prana mengambil dari kauniyahnya, kemudian Bang Farhan ini saya kira dari maknawiyahnya. Jadi netizen di bawah ini
silakan diambil hikmahnya, bukan buruk dan jeleknya, sama-sama baik ini. Yang satunya pendobrak, yang satunya penjelasan. Pendobrak ini gini, jangan bermain di otak saja, tapi lihat kenyataan yang ada gitu. Dan kenyataan itu tidak butuh teori. Gitu, orang seperti itu dulu aja Pak. Silakan dilanjut yang lainnya. Baik, Al-Fakir dulu. Iya, kasih waktu lagi buat yang baru naik Al-Fakir ya. Al-Fakir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya secara ini scroll masuk dari pembahasannya gitu, kayak gimana masuk gitu. Maksudnya begini, dalam Islam itu kan ada 4 tingkatan kalau nggak ini ya, dari syariat, hakikat, thariqah, marifat. Kalau udah marifat itu kan bahasanya bukan tidak masuk lah gitu ke audien kalau ini di bawah gitu. Ibaratkan kita berbicara kopi, udah berbicara rasa, yang tahu rasa itu kopi yang sudah meminumnya. Sedangkan orang lain ini itu manis, ini kopi manis, dia belum minum itu. Jadi dalam pemahaman seperti ini, yang tahu manisnya kopi dialah yang meminum, yang telah meminum kopi itu sendiri. Seperti begitu. Sebenarnya ini garis besarnya adalah yang dibahas ini antara setuju dan tidak setuju mengenai debat sih. Kita nggak usah ngutik-ngutik makrifat lah di sini ya, mengenai debat soal apa yang disampaikan menurut perspektifnya itu entah marifat entah itu syariat silakan. Tetapi yang kita sedang bahas di sini adalah antara setuju dan tidak setuju mengenai debat. Jadi mohon ya yang baru hadir kalau mau ikut naik untuk ngikuti yang sudah terjadi alurnya. Ya silakan Farhan, silakan. Oke, terima kasih Yos, terima kasih, dan nasihat-nasihatnya dari para guru-guru semua, dari para senior-senior semua. Mungkin saya yang dhaif ini pemahamannya masih cetek tentang ma'rifatullah. Saya hanya memakai apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Ya, tingkatan ma'rifat tertinggi adalah syariat itu sendiri ketika dilaksanakan dengan kafah. Ya, tapi saya nggak mau bahas itu ya. Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Insya Allah audiens di bawah juga memahami apa yang saya katakan. Nah, saya tidak mau berbicara tentang ma'rifatullah karena orang yang berma'rifatullah justru orang yang tidak berkata tentang ma'rifat. Bagaimana mungkin ketika dia merasa dekat dengan Allah, dia akan berkata-kata. Karena makna ma'rifatullah itu adalah melebur diri kepada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang yang merasa ma'rifat berbicara tentang ma'rifat, justru itu belum menunjukkan kema'rifatullahannya. Itu yang saya katakan ya. Nah, kalau kita kaji dari apa yang ditantang-tantang terus oleh saudara Lord Mahaprana yang terpaksa saya layanin untuk hari ini ya, dengan mengatakan semua debater muslim ya, semua debater muslim tidak ada yang berani sama dia, semua debater Kristen nggak ada yang berani sama dia, maka saya memberanikan diri mungkin dengan rasa ketakutan saya memberanikan dengan Lord Mahaprana dengan segudang ilmunya. Saya mengatakan seperti ini, sudah saya kasih analogi. Manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk berinteraksi. Artinya bahkan jangankan agama, emak-emak arisan aja diskusi. Tukang cendol sama tukang tape jualan di sebuah SD pasti mereka diskusi. Diskusi dalam segala hal. Jangan salahkan diskusinya. Maka kalau kita bawakan kepada contoh Rasulullah SAW ketika berdakwah dengan cara diskusi, ketika menghadapi 40 orang Yahudi dan Nasrani, ketika berdebat tentang siapa itu Ibrahim, mereka mengatakan Ibrahim itu Yahudi, Ibrahim itu Nasrani. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Turun ayat Al-Quran, sesungguhnya Ibrahim itu bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Dijelaskan secara logika oleh Rasulullah. Bagaimana mungkin kamu katakan Ibrahim itu Yahudi? Bagaimana mungkin Ibrahim kamu katakan Nasrani? Sedangkan Ibrahim lebih dulu ada sebelum ada Yakub, atau disebut juga Israel, anak keturunan yang menurunkan Yahudi. Dan Nasrani apalagi. Maka disinilah Rasulullah SAW argumentasinya luar biasa, dan tercatat dalam sejarah banyak yang masuk Islam ketika Rasulullah membuat argumen seperti itu. Itu yang pertama, pentingnya dialog dalam lintas agama yang dilakukan dengan cara baik dan argumen-argumen yang cerdas. Dengan
kecerdasan berpikir, ya, yang disebut di dalam ini ada termasuk nubuah. Nubuah itu adalah kecerdasan berpikir seorang nabi, itu yang disebut nubuah. Contoh kedua, ketika Rasulullah SAW berdiskusi dengan kaum kafir Quraisy tentang Rasulullah ditanya, ya Muhammad, bagaimana mungkin Tuhan itu satu sedangkan urusan kita banyak, kita perlu makan, kita perlu nyari duit, kita perlu berkebun, kita perlu berdagang, Tuhan harus banyak. Apa jawaban Rasulullah dalam dialog ini? Dialog yang sangat luar biasa, tercatat 3/4 yang hadir saat itu menjadi mu'alaf dan masuk Islam. Apa jawaban Rasulullah? Wahai kalian, jika kalian disuruh memilih punya majikan satu atau punya majikan banyak, kalau Anda menjadi budak, milih punya majikan satu atau majikan banyak? Mereka menjawab, ya enak majikan satu Muhammad. Kalau disuruh enak kita, yang nyuruh cuma satu, jadi gak gontok-gontokan, kita bisa mengikuti perintahnya. Maka begitulah Allah. Bagaimana mungkin Allah ada lebih daripada satu? Maka akan ada kekacauan di dalam alam semesta ini. Maka Tuhan yang benar adalah Tuhan yang satu. Mendengar jawabannya begitu luar biasa nubuah ini, 3/4 catatan sejarah dalam sirah Nabawiyah masuk Islam setelah mendengar jawaban Rasulullah SAW. Masih menyalahkan diskusi. Jangan salahkan diskusinya, tapi salahkan metodologinya. Bagaimana justru kalau memang Anda adalah orang yang memang peduli dengan agama ini, tunjukkan kami, kasih saran kepada kami metodologi terbaik dalam berdiskusi. Terus Anda menjawab tadi dengan analogi, wah kalau saya, walaupun Tuhan saya dihina, Nabi saya dihina, saya akan diam saja, mereka bukan Islam. Dengan mengatakan analogi lagi, kalau istri saya dihina, nggak apa-apa, mereka kan nggak tahu istri saya, penting bagi saya istri saya cantik. Saya jawab analogi Anda dengan analogi saya juga. Cinta bukan hanya di mulut dan di hati. Cinta perlu pembuktian dan implementasi. Itu adalah cinta. Maka ketika seorang laki-laki suami, istrinya di jalan dimaki-maki, oh dasar lo jelek lo, dasar lo perempuan sundal lo. Istrinya senyum, suaminya ternyata cuma senyum-senyum saja. Oh tenang, nggak apa-apa yang kamu nggak masalah. Bagiku tetap aku tetap sayang sama kamu, bagiku kamu tetap cantik. Maka istri ini akan mengatakan suaminya adalah suami pengecut. Si istri akan mengatakan suami goblok. Si istri akan mengatakan suaminya ada suami geblek. Kenapa? Bagaimana mungkin cinta tidak ditunjukkan dengan pembelaan? Bagaimana mungkin cinta tidak ditunjukkan dengan rasa mencintai, dengan menunjukkan bukti membela dari apa yang dia cintai? Serbu, serang, Allahu Akbar. Kok gini sih Bang Prana? Anda benar-benar menunjukkan kualitas, terbawa semangat. Anda maaf, menunjukkan kualitas dan kapasitas Anda. Ya, Anda menunjukkan kualitas dan membuka jati diri Anda, kualitas Anda. Jadi, ketika ada orang yang mengatakan seperti ini, analoginya bahwa oh dia bukan Islam, nggak apa-apa dia mau menghina, maka saya ketika ada orang seperti ini bicara, saya ngobrol sama orang tuanya, ngobrol sama ibunya, saya lewat, saya katakan, Pak, botak, Pak, jelek, Pak, kamu itu penipu, Pak, kamu itu Anda menghina saya, Bang Marwan. Tolong jangan menyerang pribadi ya. Saya botak loh, ya. Sebentar. Jangan bawa botak ya. Sebentar. Kenapa? Sebentar dong. Sebentar ya. Duduk diam, dengarkan argumentasi orang. Maka ketika orang tuanya dihina kayak gini, anaknya diem saja, maka orang tuanya akan bertanya, ini sebenarnya anak saya apa enggak nih? Ini sebenarnya anak yang menghormati orang tua enggak? Justru kecintaan kita adalah bagaimana kita menunjukkan pembelaan terhadap orang yang kita cintai. Itulah cinta. Cinta perlu bukti, cinta perlu implementasi. Maka kami, ya, saya tidak bilang kami, saya sesuai dengan Quran surat Muhammad nomor 7. Yang di sana dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu membela agama Allah, maka Allah akan meneguhkan kedudukanmu di sampingnya. Berdasarkan ayat ini, saya membela ketika Allah saya dihina. Saya membela ketika Rasulullah dihina. Saya akan membela ketika kitab suci saya dihina. Apa? Dengan cara apa? Dengan cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berdiskusi dengan baik. Beri argumen-argumen yang cerdas.
Tunjukkan bahwa apa yang kamu tuduhkan tidak seperti itu. Tunjukkan apa yang mereka tuduhkan tidak seperti itu. Tunjukkan bagaimana Islam rahmatan lil alamin, bagaimana Islam adil dalam bersikap. Jadi bukan dengan cara-cara yang salah. Kalau memang kamu bilang cara kami para debater ini salah, tunjukkan caranya. Bukan dengan mengkritik. Ya. Apalagi mengatakan menantang-nantang semuanya tidak berani. Dengan angkuhnya setiap hari mengatakan saya menantang para debater Kristen, tidak ada yang berani. Saya menantang semua debater Muslim, tidak ada yang berani. Ya, saya buktikan. Kadang mulut dan isi otak itu kadang memang lebih besar mulut. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Jadi sudah menyimak ya, banyak siapa yang bicara ya, banyak siapa yang mendengarkan. Saya tepuk tangan dulu ya, hore. Luar biasa, ternyata nabinya dikambing hitamkan. Dan lagi apa yang disampaikan oleh saudara Bang Farhan itu sudah sering saya dengar di ceramah-ceramah agama, di masjid-masjid, di radio-radio, di televisi ya. Sudah bosan saya mendengarnya, tapi tidak ada satupun apa yang dialaminya ini dibawakan, disampaikan kepada saya ketika berdiskusi, nggak ada. Semua yang dibawa perjalanannya Rasulullah, perjalanannya para sahabat-sahabatnya, para yang bersangkutan lah pokoknya ya. Nggak ada yang dibawakan dirinya. Jadi sepertinya dia ini boneka atau gimana ya. Ya begitulah ya. Ketika berbicara tentang kenyataan, ternyata kenyataannya orang lain yang disampaikan. Luar biasa, saya tepuk tangan lagi. Semoga ini akan menjadi manfaat ya. Makanya saya sengaja menantang para debater itu di room ini ya. Tujuan saya, niat saya, a'mal bin niat ya, supaya saya di sini saling menyampaikan ilmu itu ada tahapan, ada tingkatan ya. Saya belajar naik kelas, mengajar Anda naik kelas dulu. Ketika nanti Anda naik kelas ya, syariat naik ke tarekat naik ke hakikat naik marifat, insya Allah saya yakin tidak ada lagi berkesalahan dari segala sudut pandang ya. Jadi itu niat saya, amal bin niat, insya Allah. Kalau saya bohong, semua itu akan kembali kepada diri saya ya, karena yang dihisap saya sendiri ya, bukan berjamaah. Jadi kesimpulannya adalah saya senang mengajak debat di sini. Siapapun saja debat ya, bukan untuk mencari menang dan kalah, tapi untuk mengetahui perjalanan dirinya, perjalanan seperti para salik ya, para tasawuf ya. Ini yang disampaikan semua ini bisa kita cerna, bisa kita baca, ikrokan ya pada kejadian masing-masing ya. Bagi yang di bawah atau yang di atas yang masih menilai, silahkan, itu hak Anda. Mungkin Anda dari keturunan keluarga hakim atau juri ya, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menjamin kebenaran itu benar 1000% dan tidak ada yang menjamin kesalahan itu salah 1000%. Karena keyakinan saya, walaupun masuk Islam belum tentu selamat, karena yang menyelamatkan adalah perbuatannya ya. Akhir dari belajar agama bukan dari masuk Islam, tapi mampu ya, mampu. Aduh, mau kebuka dari salah lagi ya. Mampu mengenali Tuhannya. Kenapa? Kang Pras suaranya. Ya, ketika nanti di yaumul hisab, ketika kamu datang dengan segudang pahala akan aku hisab. Ketika kamu datang dengan setinggi gunung keilmuanmu akan aku hisab. Tapi ketika kamu datang dengan aku beserta aku, lalu apalagi yang aku hisab? Lanjut. Maaf ya saudara, saya mau turun sekejap, ada urusan. Terima kasih. Kang Prana kena bagi saya naik. Salah silap, saya minta maaf ya. Assalamualaikum. Ya Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Hos menanggapi kedua belah pihak terkait dengan tema kita. Setujukah kita dengan adanya perdebatan, bagaimana impact akibatnya gitu loh. Saya kembali kepada teori yang memang sudah orang banyak paham ya.
sebelum manusia dicipta itu kalau kita bicara protes, malaikat pun pernah protes kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita bicara tentang frontalnya, sebelum ada manusia sudah ada yang lebih frontal, yaitu yang dikenal dengan Azazil. Kemudian dia diberi julukan dengan nama iblis karena frontalnya itu. Kemudian manusia diciptakan pada ujungnya itu meskipun dengan protes yang sebelumnya ada bahwa manusia akan buat kerusakan, dan frontalnya juga manusia itu tidak akan pernah bisa menundukkan iblis, tetap diberi sama Allah itu sebuah amanah yang disebut dengan khalifah. Artinya di dalam diri manusia ini Allah sudah memberi bekal yang akan bisa menundukkan segala ciptaan Allah yang sudah ada sebelumnya. Maka dari itu setelah manusia lahir pun sejak zaman Nabi Adam dan Siti Hawa pun sudah ada perdebatan sebenarnya siapa yang menjadi terdakwa di dalam peristiwa pemakanan buah kuldi itu, yang pada ujungnya adalah saling pengertian antara Adam dan Hawa ini, yang akibatnya terpisahlah Adam dan Hawa di bumi. Setelah ketemu pun tidak selesai masalah. Setelah Adam dan Hawa ketemu pun selesai masalah, tidak. Justru menimbulkan masalah setelah punya anak, tidak ada manusia, anak Adam pun, sesama anak Adam pun tetap aja berselisih tentang keadilan. Ini ya, maaf. Nah, kemudian sekarang ini yang kita saksikan adalah beradunya pikiran. Apakah kita paham di mana pikiran itu? Apakah di otak ataukah di luar? Kalau otak ini saya kira hanya alat untuk berpikir saja. Setiap orang punya alat untuk berpikir. Sedangkan pikiran itu tidak hanya ada di dalam tapi di luar. Lah, pandangan seperti ini yang ingin dijelaskan oleh Bung Farhan dengan logikanya itu apa yang ada di alam pikir dalam. Sedangkan Bang Prana melihat pikiran yang ada di luar akibat. Lah, kalau menurut saya memang perdebatan itu pasti ada efek positif dan negatifnya. Ada impact. Di sini saja dulu saya, nanti lanjut silakan yang lain. Iya. Silakan Farhan. Silakan. Ya, mohon maaf, saya seperti bilang tadi, saya kalau ditanya tentang pemahaman saya tentang ma'rifatullah, saya tidak akan pernah mengaku saya ini ma'rifatullah. Saya hanya berpegangan kepada Imam Syafi'i tentang syariat. Ma'rifat tertinggi adalah melaksanakan syariat dengan kafah. Ya, tadi saya sudah kasih analogi ketika saya analoginya seolah seorang murid. Saya melaksanakan di sekolah itu semua peraturan-peraturannya, semua perintah-perintahnya, semua pelajaran saya ikutin dengan baik. Ya, maka dengan begitu tanpa saya merengek-rengek, tanpa saya meminta, maka guru kepala sekolah akan menyayangi saya, akan mencintai saya. Itulah ketika kita bersyariat ya dengan kafah, maka sesungguhnya kita sudah berma'rifatullah. Allah Maha Adil. Tentu ketika Allah Maha Adil melihat hambanya melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh. Makna sholat itu apa? Makna sholat itu adalah bagaimana sholat itu terimplementasi daripada tindakan kita. Karena sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka ketika kita melaksanakan sholat, kita tidak mau menyakiti orang lain. Hablum minanas kita jaga. Kita mengeluarkan zakat. Kita menolong anak yatim. Maka kita akan menjadi manusia yang berguna. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi sesamanya, yang paling berguna bagi sesamanya. Maka ketika kita melaksanakan syariat dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya, dengan keridhaan, dengan keikhlasan, sesungguhnya itulah ma'rifat tertinggi. Kenapa? Justru Allah akan menyayangi kita karena kita sebagai hamba sudah melaksanakan sebaik-baiknya perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tertinggi tingkatannya adalah manusia yang tunduk, patuh dan ridho atas segala perintah, skenario dan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan yang totalitas, sehingga Allah akan mencintai kita. Ketika Allah mencintai kita, apa yang sanggup mencegahnya? Itulah ma'rifat menurut saya, yang doif ilmu ini saya. Terus kalau yang kedua, makna diskusi saya, terima kasih Cak Man tadi, yang tadi saya bilang
dialog adalah sebagai nature insting kita sebagai manusia, makhluk berinteraksi. Sehingga ketika dialog itu adalah sebuah keniscayaan, maka ketika ada orang dengan semena-mena mengatakan, menantang dengan sombongnya, debater muslim mana yang berani debat sama saya? Gak ada yang berani. Debater Kristen mana yang berani? Gak ada yang debat dengan saya. Saya memberanikan diri dengan debat, mendebat orang yang mengatakan dengan angkuhnya seperti ini berkali-kali di room ini, maka saya layanin di room ini. Semoga apa yang kami lakukan, yang tadi dia bilang, mengutip hadisnya juga salah, yang benar adalah inamal amalu biniat, segala sesuatu tergantung dengan niat kita. Maka saya meniatkan diri membela. Saya tidak menyerang. Lihat debat-debat saya mengkanter apa yang disubhatkan. Dan ketika habis diskusi pun kami baik-baik saja kok, meletakkan proporsi dari apa yang disubhat dan fitnahkan. Ini loh sebenarnya Islam itu memandang ketika Islam dituduh menyembah Hajar Aswad. Sebenarnya ini loh makna Hajar Aswad itu. Ketika Rasulullah dituduh bahwa Rasulullah ini pedofil, ini loh sebenarnya yang terjadi. Maka kita menjelaskan, seperti saya analogi orang tua saya. Ketika orang tua saya dihina, ketika orang tua saya dimaki-maki, maka saya akan berdiri menjelaskan, orang tua saya nggak seperti yang kamu bilang, orang tua saya seperti ini loh, seperti ini. Bukti kecintaan saya terhadap orang tua saya adalah dengan perbuatan membela orang tua saya, tapi bukan dengan menyakiti atau menyerang orang lain dulu, karena itu mempermalukan orang tua saya. Jadi di ranah itu saya belum selesai. hakikat marifat. Waduh, pengetahuan doang ini, teori doang ini. Lanjut. Noh, ya ampun. Oke, saya terima kasih ya sudah diberi waktu. Saya sudah merasa saya melaksanakan kewajiban saya. Bagi saya, ketika ada orang menjawab argumen dengan tertawa dan menyalahkan dengan menjustifikasi, maka sesungguhnya orang akan bisa melihat bagaimana kualitas kapasitas dalam berargumentasi dan berdiskusi. Terima kasih sudah diberi waktu ya. Kang Evarhan,